Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 TMPM Unit 1 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Syah Kuala tahun angkatan 2019. Kami di sini akan membahas materi tentang garis dan sudut. Nah, sebelum ke video pembahasannya, kalian harus like, comment, share, dan subscribe video ini dulu ya. Jika sudah, kami ucapkan terima kasih. Garis. Pengertian garis. Garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Garis yang terbentuk dari titik A hingga titik B disebut garis AB. Jika titik A diperpanjang sampai dengan tak hingga, maka akan membentuk ruas garis A. Hubungan antara dua garis lurus. 1. Garis sejajar. Pengertian garis sejajar adalah dua garis atau lebih yang berada pada bidang yang sama dan tidak berpotongan satu sama lain. Garis yang saling sejajar dapat dinotasikan dengan simbol garis A dan B sejajar. Contoh dua garis sejajar yaitu pada rel kereta api. 2. Garis berimpit adalah garis yang paling sedikit memiliki dua titik persekutuan. Garis yang saling berhimpit terletak pada satu garis lurus, sehingga akan terlihat saling menutupi satu sama lainnya, atau satu garis lurus. Garis A dan B akan terlihat dalam satu buah garis yang sama. 3. Garis yang bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Jika diperpanjang, garis A dan B tidak akan berpotongan. 4. Garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Jika kedua garis A dan B diperpanjang, maka akan berpotongan di satu titik. Sudut. Sudut merupakan sebuah daerah yang terbentuk dari dua buah sinar garis yang bertemu di satu titik pangkal yang sama. Titik temu dua sinar garis tersebut dinamakan titik vertex. Dalam bahasa matematika, sudut dituliskan atau disimbolkan dengan tanda bagian-bagian sudut, yaitu titik sudut, daerah sudut, dan kaki sudut. Hubungan antar sudut. Ketika kalian melihat gambar denah, maka kalian akan melihat jalan yang saling berpotongan dan membentuk sudut. Ketika dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka akan terbentuk sudut-sudut yang membentuk hubungan antar sudut, yaitu yang pertama, sudut sehadap. Adalah sudut yang memiliki posisi dan ukuran yang sama, di mana sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut H, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H. 2. Sudut dalam berseberangan adalah sudut yang ada pada bagian dalam dan posisinya saling berseberangan. Besarnya sudut C sama dengan sudut E, dan besarnya sudut D sama dengan sudut F. 3. Sudut luar berseberangan merupakan sudut yang berada di bagian luar dan posisinya saling berseberangan, yaitu sudut A berseberangan dengan sudut G, sudut B berseberangan dengan sudut H. 4. Sudut dalam sepihak adalah sudut yang berada di bagian dalam pada sisi yang sama. Bila dijumlahkan, sudut tersebut akan membentuk sudut 180 derajat. Misalnya, sudut D ditambah dengan sudut E sama dengan 180 derajat, dan sudut C ditambah dengan sudut F sama dengan 180 derajat. 5. Sudut luar sepihak adalah sudut yang ada di bagian luar pada sisi yang sama. Bila dijumlahkan, sudut tersebut akan membentuk sudut 180 derajat. Misalnya, sudut B ditambah dengan sudut G sama dengan 180 derajat, dan sudut A ditambah dengan sudut H sama dengan 180 derajat. 6. Sudut bertolak belakang adalah sudut yang posisinya saling bertolak belakang dan besarnya adalah sama. Sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D, dan sudut E sama dengan sudut G, serta sudut F sama dengan sudut H.
Nah, kita lanjut ke contoh soal. Garis A sejajar dengan garis B dan dipotong oleh garis C. Maka tentukan besarnya sudut P dan sudut Q jika P sama dengan 5x dikurang 10 dan Q sama dengan 3x ditambah 20 derajat. Pembahasan, sudut P dan Q adalah berseberangan dalam, sehingga besarnya adalah sama. Maka, setelah kita dapat nilai X sama dengan 15, kita dapatkan sudut P sama dengan 65 dan sudut Q sama dengan 65 derajat. Demikian video pembelajaran kami kali ini, semoga dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.